Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal pernyataan Gibran yang mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi dari seorang wakil presiden. Ya, mengatakan seperti itu. Masa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan bahwa tidak punya program-program maupun visi dan misi khusus yang dimiliki oleh Wakil Presiden. Ini gimana begitu kan? Kok ini kan pada akhirnya agak lucu begitu. Kenapa kok bisa lucu, Bang? Ya, secara tidak langsung Presiden dan Wakil Presiden ini satu kesatuan begitu. Ini bukan dipilih dari satu tidak begitu, dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau itu adalah program presiden, maka itu adalah visi dan misi dari seorang wakil presiden. Kan harusnya begitu. Kan tidak ada yang namanya visi misi wapres, program wapres. Yang ada visi misi presiden dan program presiden. Saya melabeli diri saya sebagai pembantu presiden. Walaupun secara tidak langsung bahwa aturan begitu dan soal kebijakan ini semua presiden, tapi kan semestinya wakil presiden tidak mengatakan seperti itu. Nampaknya kalau baik seolah-olah publik mengatakan, wih jangan-jangan diklaim ya. Kalau tidak baik jangan-jangan ya cuci tangan. Jangan gitulah ya. Ini kan persepsi publik pada akhirnya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Gibran Rakabuming Raka ini nampaknya sudah mulai agak goyah begitu kan soal program-program bagaimana pemerintah saat ini. Kan orang pasti muncul narasi-narasi dan spekulasi seperti itu. Kalau toh pada hakikatnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak punya program begitu kan. Lantas bagaimana? Yang kemudian jalan ke sana kemari, datang ke sana kemari begitu kan? Kalau tidak punya program khusus. Dulu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini ya pernah membuat lapor Pak ya, lapor Wapres Gibran begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya tidak begitu efektif begitu sampai hari ini. Dan kita tahu bahwa sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan ya, ketika terpilih begitu seharusnya kan punya program yang baik ya. Itu satu kesatuan wakil presiden dan wakil presiden begitu. Kalau toh pada akhirnya sekarang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini tidak ada program maupun visi dan misi khusus yang dimiliki oleh wakil presiden, lantas bagaimana untuk memimpin bangsa dan negara kita? Kenapa datang ke orang ke pasar mencatat, menanyakan kalau tidak punya program itu begitu? ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Makanya saya sampai hari ini berpikir bahwa ya kalau tidak kuat mundur aja lah udah. Ya, kalau tidak kuat mundur aja begitu kan sebagai wakil presiden kan itu aja begitu lebih gampangnya begitu. Nah, saya menduga bahwa begitu kan sampai hari ini kenapa sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan tidak punya program khusus? Ya ada apa begitu? Saya menduga jangan-jangan ini bagian dari cuci tangan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen dan pada akhirnya saya melihat bahwa ya sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sekarang ini dianggap belum mampu begitu kan ya untuk melihat bahwa soal perkembangan, soal dinamika politik yang ada begitu kan ya, soal permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Ketika dikepung oleh mahasiswa, sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini hanya melempar jawaban kepada gubernurnya begitu kan. Ini kita lihat saja ya saat soal diskusi soal soal tambang ilegal dan sebagainya begitu. Jadi kapasitas dan kualitas begitu dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini dipertanyakan. Aduh, ngeri ya.
Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan bahwa tidak ada program maupun visi dan misi khusus yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, hal itu disampaikan saat evaluasi kinerja tahun 2025 sekaligus penyelesaian begitu pelaksanaan program kerja tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Gibran menekankan posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintah. Menurutnya, seluruhnya arahan dari kebijakan program-program kerja mengacu pada visi dan visi Presiden. Nah, tapi kan Wakil Presiden kan juga punya wewenang, begitu kan. Kalau tidak punya program, itu kan satu kesatuan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ya, coba kita lihat saja. BIM makan bergizi gratis, itu programnya siapa? Presiden Prabowo Subianto misalnya. Dan itu kan hasil kesepakatan dengan Wakil Presiden pastinya. Kalau memang tidak punya program itu, begitu lantas bagaimana ya sebagai Wakil Presiden datang ke sana, datang ke sini, buat apa begitu kan? Atau hanya jangan-jangan keliling-keliling begitu saja? Itu yang mesti dipertanyakan oleh masyarakat begitu kan. Jadi dalam sambutan itu Wapres mengatakan begitu kan, tidak ada yang namanya program ya maupun visi ya dan misi dari wakil seorang presiden. Ini kan logika sederhananya orang pasti banyak berkomentar, wih jangan-jangan ini sudah tidak mampu. Ngeri ya, ngeri sedap. Ini saya melihat bahwa kalau Gibran mengatakan seperti itu kan kapasitasnya sudah ketahuan sebenarnya begitu kan. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen ini banyak sekali pro dan kontra nih. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Gibran sudah ada di sini. Wakil Ketua ya waktu kampanye begitu Gibran janji 19 juta lapangan pekerjaan. Apakah itu janji Presiden juga? Rakyat tidak pernah mendengar soal itu dikatakan oleh Presiden Prabowo. Makanya itu bagian dari program juga sebenarnya begitu. Ya, sekarang orang banyak mengatakan, "Wah, jangan-jangan ini omon-omon begitu saja begitu kan." Kan pastinya orang mengatakan seperti itu begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini merupakan masyarakat pasti tahulah begitu kan soal karakter dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pasti tahu di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya pasti masyarakat akan mengetahui begitu kan apakah ini tidak punya program atau bagaimana begitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Saya melihat bahwa sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka begitu kan ya seharusnya tidak usahlah berbicara seperti itu begitu kan ya justru ini dianggap cuci tangan dan sebagainya begitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen nih. Jawabannya sudah benar ya, ada gubernurnya, ada jajarannya yang sangat mengetahui kondisi di lapangan. Oke lah begitu kan. Ini saat berdiskusi ya seorang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi kembali ke yang tadi begitu kan. Persoalannya adalah sekarang ini adalah persoalan di mana begitu kan ya ketika sosok dari Wakil Presiden kalau tidak punya program orang kan mempertanyakan. Apakah cuci tangan, apakah ini, apakah itu kan banyak begitu komentar-komentar dari netizen pada akhirnya. Saya melihat betul bahwa program-program ini kan seharusnya dimiliki juga oleh oleh Wakil Presiden begitu kan. Kalau tidak punya program lantas bagaimana begitu? Apakah semuanya dipasrahkan kepada Presiden Prabowo Subianto? Ini kan pasti kelihatan begitu visi dan misinya. Jadi menurut saya pribadi karena ini adalah pemilihan langsung begitu kan mau tidak mau ya ini harus mengakui program-programnya walaupun secara tidak langsung bahwa membuat sendiri begitu secara khusus tapi kan satu kesatuan yang dibentuk oleh undang-undang ya Presiden dan Wakil Presiden di situ ya punya komitmen bersama dan komitmen bersama itu berupa program makan bergizi gratis dan itu begitu kan ya. Tapi nanti kita tahu lah semua kewenangan dan kebijakan itu memang tergantung dari presiden. Ya, maka dari sinilah peran penting juga presiden dan wakil presiden sebenarnya sama begitu kan ya. Tupoksi inilah yang kemudian jangan sampai ya
sosok dari Gibran Rakabuming Raka ini pada akhirnya mengaku tidak punya program secara khusus. Seperti lapor Mas Wapres itu kan itu merupakan program juga begitu kan. Kenapa sekarang kok tidak mengatakan seperti itu begitu? Ngeri. Ya, itulah begitu kapasitas dari sosok dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan semuanya kan pasti teruji, pasti kelihatan begitu kan ya. Mana yang kemudian hanya beralibi sana sini, mana yang kosong secara gagasan begitu kan. Kalau kita bandingkan dengan sosok Anies Baswedan kan jauh. Dia kan jauh begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.